guys, berjumpa lagi dengan saya guys. Di sini kita akan melihat update terbaru guys dari OJK ini pada tanggal 6 Maret ya guys ya. Update terbaru tanya kepada OJK langsung, kita langsung praktekkan dan juga kita lihat persyaratan dari SWI yang 5 itu, kemudian juga keterangan dari SEO VTube-nya Mr. Jack Goai ya. Langsung saja kita mulai guys, biar tidak lama-lama. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini dan juga tombol loncengnya diklik agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar VTube dan aplikasi-aplikasi yang lain. Oke guys, langsung saja kita mulai pembahasannya guys ya. Langsung saja kita lihat yang pertama persyaratan dari SWI tentang legalitas VTube ya. Ada 5 syaratnya untuk menuju legalitas VTube. Kalau ingin normalisasi ya guys, langsung saja kita lihat di sini guys dari kompas.com. Ya, beritanya rekomendasi SWI kepada VTube. Sebelumnya SWI telah mengeluarkan 5 rekomendasi terkait proses normalisasi VTube, yaitu yang seperti kita ketahui, 1. Menertibkan komunitas yang saat ini sudah ada. 2. Tidak menggunakan mata uang asing, jadi harus Indonesia. 3. Tidak ada sistem member, get member atau referral point, jadi tidak ada. 4. Poin tidak dibeli dari pengguna lainnya tapi melalui perusahaan secara langsung. Kemudian mengurus server di Indonesia. Kami menyampaikan agar VTube melaksanakan rekomendasi Satgas tersebut, ujar Togam L. Tobing. Jadi langsung disampaikan oleh pihak daripada OJK ya, dari Ketua Satgas Waspada Investasi Ilegal yang disampaikan oleh Pak Togam L. Tobing ya. Langsung saja guys, di sini kita lihat di sini ada 5 persyaratan dan nanti akan ada penjelasan dari SEO VTube-nya bahwasanya mereka sudah mengurus yang 3 dan yang 2 dalam proses ya guys. Langsung kita, biar teman-teman tidak penasaran, kita langsung kontak OJK guys ya. Oke, kakak punya nomor teleponnya? Iya, saya punya. Oke, langsung saja kita kontak nomornya OJK guys. Di sini guys, nomor WA-nya ya, langsung ya kita kontak nomor WA-nya OJK. Oke, di sini WhatsApp-nya sudah siap guys. Lah, oke guys, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini adalah kalau kita kontak OJK itu akan menjawab secara otomatis sesuai data yang ada ya guys ya. Jadi kalau seandainya sekarang belum resmi ya langsung dijawab gitu ya, langsung ada seperti itu. Seandainya sudah resmi, legal juga sudah ada jawabannya. Contoh, saya kasih contoh guys yang legal guys ya, maksudnya yang sudah resmi ya. Contohnya BNI, jadi sudah legalitasnya sudah legal ya, sudah contohnya Bank BNI. Contoh saya klik saja BNI, saya contohkan di sini guys. Langsung guys ya, saya contohkan. Jadi kalau di sini guys lah, kalau legal guys, jadi kalau sudah ada izin, itu jawabannya seperti ini guys. Jadi PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk terdaftar. Jadi sudah ada terdaftar. Kalau sudah legalitasnya sudah ada, jadi sudah jawabannya seperti ini, sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu ya. Untuk yang lain, bagaimana untuk yang lain? Kita akan melihatnya guys. Jadi VTube itu tidak sendiri guys ya. Memang untuk perizinan ini butuh proses guys ya. Saya katakan butuh proses dan juga VTube tidak sendiri. Maka teman-teman jangan melulu menyalahkan ke VTube guys. Bahwasanya aplikasi yang lain juga dalam kondisi kita bisa lihat di sini. Contoh ya, saya kasih tahu ya. Snack video apakah sudah terdaftar, saya langsung saja kita buktikan. Kita bahas beberapa aplikasi, jadi VTube itu tidak sendiri. Contoh di sini snack video guys, kita lihat. Nah,
Jadi di sini guys, OJK langsung menjawab bahwasanya snack video ini sehubungan dengan pertanyaan Bapak Ibu terkait legalitas aplikasi snack video dapat kami sampaikan saat ini aplikasi tersebut dinyatakan ilegal guys. Jadi belum masih dikatakan ilegal oleh OJK guys ya. Oke, itu untuk snack video ya guys ya. Untuk yang lain bagaimana? Langsung lagi kita coba Kompas, aplikasi Kompas juga penghasil uang. Langsung saja. Ternyata apa sudah terdaftar? Ternyata juga di sini Kompas adalah entitas ilegal ya yang telah dihentikan. Bahkan ini sudah dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi. Juga ilegal guys. Langsung saja kita yang lain lagi guys. Kita coba itu ya guys. Jadi tidak semudah itu mengurus perizinan guys ya. Nah, jadi memang ada prosesnya di situ ya. Nanti kalau memang sudah ada izinnya, maka di sini akan seperti tadi Bank BNI itu sudah terdaftar, guys. Oke, itu adalah entitas ilegal bla 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 sama saja ya dengan yang atas tadi ilegal ya. Jadi snack video ini masih dikategorikan ilegal oleh OJK di sini dan juga Kompas juga oleh OJK di sini juga masih dikatakan juga ilegal. Kemudian Vito juga di sini dikatakan ilegal. Oke, bagaimana dengan VTube? VTube yang dimana kata nanti ada penjelasan daripada SEO-nya. Sebelum kita bahas VTube ya, kita tanyakan yang lain lagi. Coba kita cek batu vulkanik. Kita coba kita tanyakan ke OJK. Ya jawabannya seperti ini guys. Jadi di sini perusahaan fintech batu vulkanik yang Bapak Ibu tanyakan belum terdaftar di OJK. Status kemungkinan ilegal ya. Jadi masih belum belum terdaftar kata OJK, jadi masih statusnya masih ilegal. Jadi sebenarnya guys, yang masih mengurus itu sebenarnya dalam tanda kutip itu banyak. Jadi bukan hanya VTube aja, jadi ternyata banyak ya. Jadi kalau di sini batu vulkanik bahkan jawabannya panjang. Untuk VTube gimana? Kita langsung coba VTube ya guys ya. Apakah VTube ini bagaimananya kita tanya ke OJK langsung. VTube, oke. Oke, di sini langsung ada jawaban guys bahwasanya di sini sebenarnya ini ada penjelasan daripada OJK ya guys ya. Sangat panjang, ini berbeda dengan yang lain ya guys ya. Berbeda kalau yang lain itu singkat, sedangkan VTube itu mungkin masih ada proses tindakan seperti ini guys ya. Jadi mereka masih melakukan pertemuan dengan pihak SWI. Jadinya jawabannya panjang guys. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya manajemen VTube itu memang benar-benar bekerja untuk ingin mengurus legalitas VTube guys ya. Jadi contohnya ini dari SWI ini telah melakukan pertemuan lanjutan dengan VTube pada tanggal 7 Juli ya 2020. Jadi memang sebelumnya VTube ini memang sudah melakukan proses bagaimana caranya bisa normalisasi dan mereka bertemu dengan pihak SWI. Untuk sementara memang statusnya juga sama seperti yang lain, ilegal, tapi di sini jawabannya panjang guys ya, tidak sama dengan yang lain. Itu menunjukkan bahwasannya VTube ini sedang dalam masa pengurusan guys ya, dalam masa pengurusan sebagaimana saya akan kutip daripada pernyataan dari CEO VTube sendiri yang kalian bisa lihat berikut ini. Oke, langsung saja kita lihat keterangan dari CEO VTube yang menunjukkan bahwasanya dia dan teman-teman dan manajemennya sedang mengurus proses perizinan ya, proses perizinan, dan bagaimana di sini akan kita lihat bersama. Saya berharap teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat
dan terus menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemik seperti sekarang. So, saya ingin memberikan update kepada teman-teman semua tentang proses legalisasi dari YouTube. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf atas keterlambatan dalam launching YouTube 3.0 kerana proses yang dibutuhkan ternyata melebihi ekspektasi kami dan kami menghormati pihak-pihak regulator terkait untuk proses ini. Berdasarkan informasi dari SWE, acara dari Kemenkominfo, beberapa perubahan yang diminta sudah kami penuhi dan telah kami berikan ke SWE dikonfirmasi ketika acara Kemenkominfo. Dari 5 permintaan yang diminta oleh SWE, 3 poin sudah dipenuhi dan sisa 2 poin yang sedang dalam proses pengkajian oleh SWE. Kami dari pihak manajemen selalu ingin mengikuti aturan dan regulasi di Indonesia. Kami ingin meminta teman-teman VTuber untuk bersabar sebentar lagi kerana tujuan kami ingin VTube menjadi aplikasi yang legal dan sesuai dengan aturan hukum demi kenyamanan semua VTuber. Kami melakukan komunikasi dengan pihak SWE secara konsisten dan kami sudah mendapatkan jawapan untuk melakukan pertemuan dengan pihak SWE untuk membahas VTube 3.0. So, kami menghargai proses bersama regulator dan kami ingin meminta rakan-rakan VTuber semua untuk bersabar dan saya yakin pelangi cerah akan segala bersinar dan hujan besar ini akan segala berakhir. Oleh kerana itu, kami ingin mengajak teman-teman VTuber untuk berdoa bersama untuk kelancaran proses akhir ini. Kerana kami percaya dengan tujuan dan niat yang baik, kita juga akan mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih teman-teman VTuber semua. Tetap semangat dan kita persiapkan diri kita untuk VTube 3.0 yang legal dan long life. Terima kasih. Jadi, VTube ini akan mengadakan pertemuan kembali dengan pihak SWE sebagaimana dulu pertemuan pada tanggal 7 Juli. Mereka akan membahas kembali tentang proses normalisasi ya. Dari proses normalisasi yang 3 kata pihak VTube bahwasanya yang 3 sudah berjalan, kemudian tinggal yang 2 dalam masa proses dan mereka akan bertemu lagi dengan pihak SWE. Itu menunjukkan bahwasanya teman-teman ya, bukti-bukti ini menunjukkan bahwasanya mereka sudah bekerja ya, bekerja untuk mengurus perizinan ke pihak OJK ya teman-teman. Buktinya saya buktikan bahwasanya memang pada tanggal 7 Juli mereka bertemu dengan SWI dan ini ke depannya mereka sudah punya jadwal akan bertemu dengan SWI lagi untuk membahas tentang bagaimana proses normalisasi itu sendiri ya, membahas bagaimana agar VTube bisa melakukan proses melengkapi proses normalisasi itu. Oke, sedangkan untuk yang lain di sini tidak ada jawaban yang panjang sebagaimana VTube guys ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Lihat kalau yang lain kita lihat di sini tidak ada jawaban seperti itu ya teman-teman ya. Dari OJK tidak ada. Ini ada snack video langsung dikatakan gorikan langsung ilegal, seperti itu aja jawabannya. Dari Kompas juga ya seperti itu aja. Dari Vito ya seperti itu aja. Dari Batu Vulkanik ini masih dikategorikan juga ilegal namun juga belum termasuk dalam daftar perusahaan fintech ilegal ya. Mohon Bapak Ibu lebih berhati-hati, mungkin kalau Batu Vulkanik sendiri masih dalam proses penelitian ya, masih diteliti oleh pihak OJK. Sedangkan kalau VTube itu sebenarnya pertama dulu itu masih dalam kategori dikatakan ilegal, namun ketika PT Fitur Fintech itu sendiri bertemu dengan SWI, mereka udah ada usaha untuk ingin melakukan normalisasi pada tanggal 7 Juli tersebut. Dan kemudian
ternyata berita update terbarunya mereka juga akan bertemu lagi dengan pihak SWI ya. Jadi untuk intinya teman-teman sekarang ini semuanya dalam masa proses dan kita harus bersabar menunggu kabar selanjutnya karena memang proses menuju legalisasi itu teman-teman itu memang tidak mudah teman-teman. Kalau ada yang mengatakan itu sangat mudah beberapa hari, ini buktinya kita buktikan saja teman-teman ya. Kita langsung tanya ke OJK langsung. Ternyata di situ ya kalau masih ilegal ya ilegal, masih ilegal berarti teman-teman, berarti masih belum gitu. Tapi kalau kita tanyakan ke OJK, jawaban dari chat OJK tadi itu adalah seperti Bank BNI, saya tanya lagi ya, contoh saya tanyakan jawaban dari OJK, contoh ya saya tanyakan tentang Bank BRI ya, BRI. Saya tanyakan tentang Bank BRI. Kalau di situ memang terdaftar, langsung jawabannya seperti ini teman-teman ya. Jawabannya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk terdaftar lah. Jawabannya kalau sudah legalitasnya sudah 100%, jadi jawabannya demikian. Jadi teman-teman, kalau ada yang mengklaim bahwasanya aplikasinya sudah legalitas di media sosial tapi di OJK ternyata masih mengatakan belum, ya berarti ya belum teman-teman. Jadi kita harus mengikuti apa panduan dari pemerintah. Kita harus mengikuti apa yang disarankan oleh OJK teman-teman ya. Kita harus berani menanyakan secara langsung ya, seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau masalah VTube itu akan kata dari informasi yang update terbaru dari pihak CEO ya, dari pihak CEO mengatakan bahwasanya akan melakukan pertemuan lagi dengan pihak SWI. Sementara jawaban dari SWI ya tentang SWI tentang di WA itu masih jawaban yang kemarin ya, masih jawaban yang kemarin. Ternyata akan ada pertemuan lagi, itu yang tahu pihak CEO-nya dengan manajemennya dengan pihak SWI. Kita tunggu saja teman-teman ya, karena itu menunjukkan bahwasanya pihak manajemen itu memang serius ya, ada keseriusan untuk ingin mengurus bagaimana caranya VTube itu menjadi legalitas 100% ya. Ya, karena memang jawabannya beda ya teman-teman ya, di WA itu sudah beda, itu sudah merupakan tanda-tanda bahwasanya mereka sedang berusaha bagaimana caranya agar legalitas VTube itu menjadi 100%. Mereka ingin jadi mereka itu sudah menurut CEO-nya mereka sudah berusaha, dan yang tiga menurut CEO VTube itu sudah sudah selesai prosesnya, tinggal yang dua, seperti itu teman-teman. Oke. Salam semangat selalu teman-teman, jangan lupa like, share, dan juga jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal berita-berita terbaru seputar VTube dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat dengan kenyataan yang ada teman-teman ya. Kenyataan yang ada, kita harus kontak OJK-nya langsung ya, tanyakan secara langsung, buka lihat aplikasinya bisa tidaknya, kemudian tanyakan, penting ya, tanyakan juga ke CEO-nya langsung, lebih-lebih ke OJK-nya langsung. Oke, begitulah guys. Begitu agar kalian tidak salah informasi. Oke, jangan lupa semangat selalu, salam semangat ya seluruh Indonesia, dan juga jangan sampai ketinggalan berita-berita terbaru. Oke, sampai jumpa guys.